Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tips membahagiakan orang tua pada masa sekolah. Yeay! Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya sebelum kita lanjutkan. Sebenarnya definisi bahagia setiap orang itu beda-beda ya. Dan juga tipe orang tua itu beda-beda. Makanya ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Aku bukan pakar psikologi ataupun pakar ilmuwan yang meneliti tentang ini, tapi berdasarkan pengalaman aku semoga bisa bermanfaat ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang tipe-tipe orang tua. Yang pertama, ada tipe orang tua yang sangat berambisi dengan anaknya, mengharuskan si anak harus juara, harus berprestasi, bahkan sampai meleskan private atau meleskan di tempat-tempat yang lesnya itu sangat mahal sekali. Nah, kalau kamu punya orang tua yang seperti ini, kamu sangat beruntung sekali ya, apalagi kamu orangnya pintar. Nah, yang jadi masalah kalau kamu itu anaknya sedang-sedang saja kayak aku dulu. Jadi kalau menurut aku ya diikutin aja ya. Kalau misalnya memang benar-benar gak bisa, ya kita kasih pengertian dengan orang tua. Yang penting kita bersyukur aja punya orang tua yang sangat berambisi ini, dan mereka juga bertanggung jawab. Artinya tidak cuma menuntut tapi juga memberikan fasilitas yang memadai untuk kita berprestasi. Yang kedua, nah, tipe yang kedua ini tuh mirip banget sama orang tua aku ya. Jadi orang tua aku ketika sekolah dulu itu punya harapan. Jadi mereka tuh mengatakan kalau aku tuh pengen punya anak yang juara. Tapi mereka tidak memaksakan harus juara satu, tidak. Kalau orang tua aku dulu tuh bilang seperti ini. Nah, kamu serius ya kalau belajar, jangan main-main. Orang tua cari uang itu sulit. Ya susah demi kamu, semoga kamu nanti kalau bisa 10 besar ya, juara 10 besar di kelas. Nah itu kayak gitu ya. Jadi orang tua aku itu juga memberikan fasilitas, dileskan, di rumah juga diajari sama ibu aku. Orang tua juga bekerja keras demi sekolah aku, diperlihatkan. Dan mereka itu punya harapan pengen punya anak yang bisa juara 10 besar. Jadi mereka itu tidak mengharuskan kamu harus juara satu, enggak. Yang penting aku tuh bisa masuk 10 besar, orang tua tuh udah seneng, udah bangga. Nah jadi kayak gitu. Kalau menurut aku tipe orang tua kayak gini tuh memudahkan aku ya. Jadi artinya memberikan harapan tapi juga tidak memaksakan kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa ya nggak apa-apa, mereka tidak marah kayak gitu. Yang ketiga, nah tipe orang tua yang ketiga ini yang paling banget disukai oleh teman-teman aku ya. Ini berdasarkan dari pengalaman aku, orang tua teman-teman aku ini ada yang sangat nyantai banget orangnya, tidak pernah memaksakan anak ataupun punya target khusus untuk mereka ya. Jadi itu nyantai banget, yang penting dia naik kelas. Nah kayak gitu, ini tuh seneng banget ya kalau punya orang tua kayak gini. Nah, dari ketiga tipe orang tua tadi, orang tua kalian yang mana teman-teman? Nah, kita lanjut ke topik yang utama kita ya. Tips yang pertama untuk membahagiakan kedua orang tua hanya satu kata, yaitu manut. Nah, ini terdengar sangat mudah ya teman-teman. Ketika aku sekolah dulu itu bukan perkara yang mudah, karena dengan perjalanan kita di bangku kuliah dengan berbagai macam hambatan, rintangan, cobaan yang harus kita hadapi sebagai anak, kita itu harus memilih kata manut. Di samping teman kita ada yang bolos, ada teman kita yang nggak manut, artinya nggak meneruskan sekolah, lanjut menikah. Nah itu merupakan tantangan kita. Nah gimana caranya kita membahagiakan kedua orang tua itu? Kata-kata manut itu sebenarnya sangat mudah dikatakan tapi sangat sulit untuk diperjuangkan. Nah tapi karena kita tuh udah bertekad ingin membahagiakan kedua orang tua kita, insya Allah pasti bisa kalau kita berusaha
Jadi kita tuh tinggal manut aja, sekolah aja mempeng aja sampai lulus. Itu udah membuat orang tua kita tuh bahagia banget. Ya seperti berulang kali dulu waktu aku masih belajar selalu disemangati orang tua itu bilangnya mereka tuh cuma pengen punya harapan, pengen punya anak yang bisa sarjana. Udah gitu aja. Ayahku, ibuku ya, bapak emakku dulu bilang seperti itu. Aku pengen duwe anak sing sarjana, walaupun orang tuanya tidak lulusan sarjana, tapi mereka tuh bertekad bekerja keras walaupun bekerja kuli bangunan dan buruh pabrik, tapi alhamdulillah mereka sangat senang sekali ketika melihat anak memakai toga. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, yang kedua ini adalah anak yang alhamdulillah punya bakat tertentu ya. Misalnya kamu pinter dalam kelas, berprestasi. Nah, itu semangat untuk belajar agar orang tuamu itu bangga kamu bisa juara, bisa berprestasi. Nah, misalnya kamu gak bisa berprestasi di dalam kelas, kamu punya prestasi di luar kelas atau ekstra. Biasanya di sekolah kan ada ekstra tuh, ekstra kulikuler, apa sih yang kamu minati, kamu tekuni atau kamu sukai. Nah itu didalami sampai kamu bisa ikut lomba-lomba, bisa juara. Ikut lomba aja, seorang orang tua nih, seorang ibu atau ayah yang lihat anaknya bisa ikut lomba walaupun itu belum menang ya, itu rasanya tuh aku sebagai orang tua itu udah seneng banget, tak foto-fotoin, tak videokan, tak abadikan kayak gitu ya. Jadi senengnya orang tua itu lihat anaknya bisa mengekspresikan dirinya sendiri tuh, bisa mandiri, bisa pede, itu udah seneng luar biasa walaupun belum menang. Kalaupun menang, wah lebih senang banget, lebih bahagia banget. Nah kayak gitu. Nah misalnya bukan ekskul nih, ada yang membuat orang tua seneng juga. Misalnya kamu ambil jurusan ketika MTS atau MA itu tahfidz, program tahfidz. Wah, ketika kamu maju di depan panggung atau ikut kegiatan apapun yang positif dan kamu itu tampil untuk mengekspresikan kegiatan yang kamu pelajari selama ini tuh, orang tua itu udah seneng banget. Misalnya pas upacara kamu baca undang-undang dasar atau tampil apapun lah hal positif, itu orang tua udah merasa bangga. Wah, anakku bisa ya, anakku bisa jadi pemimpin upacara, bisa baca puisi atau apapun lah itu. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini bisa dikatakan mudah juga bisa dikatakan sulit ya, tergantung orangnya juga. Sebenarnya orang tua itu bisa hidup tenang, nggak kepikiran, itu sudah bahagia. Karena terutama di masa remaja itu banyak sekali tantangannya. Maksud dari nggak aneh-aneh itu, nggak usah melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Kalau misalnya kita nakal, umum lah ya, bertengkar dengan teman, terus malas belajar, itu masih kenakalan yang umum. Yang aneh-aneh itu kayak satu, narkoba. Yang kedua, minum-minuman keras. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, ya hamil di luar nikah, maaf kalau perempuan. Ya, kalau yang kelima itu tawuran ya untuk anak laki-laki. Dan itulah contoh-contoh yang aneh-aneh secara garis besar masalah remaja yang sangat besar ya, yang masalah besar. Jadi memang menahan ego untuk tidak mencoba hal baru yang aneh-aneh, yang udah ya di mana-mana, di pendidikan, di psikologi, di orang tua pun sudah menasihati gak usah aneh-aneh ini. Jadi membahagiakan orang tua itu sebenarnya mudah, gak usah mencoba hal yang aneh-aneh, mencoba aja gak usah. Jadi gak usah melakukan hal-hal yang membuat orang tua pikiran itu udah tenang banget. Aku dulu juga seperti itu, lempeng-lempeng aja. Paling-paling nakal-nakalnya itu ya bertengkar sama temen, terus males masuk sekolah. Tapi ya karena aku semangatku tinggi dulu sekolah, karena melihat orang tua aku juga bekerja keras, jadi aku sekolah aja walaupun gak pernah
selama aku sekolah juara satu tuh belum pernah, tapi ya alhamdulillah lempeng-lempeng aja sekolah gitu. Oke guys, itu tadi adalah 3 tips membahagiakan kedua orang tua di masa sekolah versi pengalaman aku ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang paling penting adalah kita harus mendoakan kedua orang tua kita, karena itu adalah wujud rasa sayang kita kepada mereka, dan agar orang tua kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang membanggakan kedua orang tua kita, dan semoga kita bisa menjadi anak yang soleh solehah untuk menyelamatkan orang tua kita dan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Mama Rizky. Wassalamualaikum